Assalamualaikum, Sampurasun. Nah, mungkin teman-teman eh, Baraya Satwa Sunda yang kemarin sudah subscribe channel Satwa Sunda mungkin tahu kita, dan mungkin juga kalian mencari-cari channel Satwa Sunda tidak ada, dan saya sendiri pun bingung kenapa channel itu kena suspend atau suspend nyebutnya teh. Channel itu kena suspend padahal di video-video kita tidak ada yang tidak ada yang kena copyright, terus juga tidak ada yang kena hak cipta. Kita selalu mengeceknya setiap hari, padahal itu tidak ada copyright, tidak ada hak cipta, tapi entah kenapa si channel Satwa Sunda itu menghilang begitu saja, menghilang. Makanya banyak juga ke saya yang inbox di Facebook, terus juga ada juga yang nanyain di WA, katanya kok channel Satwa Sunda menghilang udah seminggu ke belakang lah, ada ya ayahnya seminggu ke tukang ya ayah, hampir seminggu, ada seminggu. Saya juga sudah mengajukan ulang pas si channel itu hilang, terus saya mengajukan ulang, saya ajukan untuk bisa kembalikan lagi, dan saya sudah ajukan. Terus dalam waktu 1 minggu ini masih juga dalam waktu 1 minggu ini masih juga tidak kembali muncul channel Satwa Sundanya, dan terpaksa kita membuat lagi dengan nama Satwa Sunda Channel. Dan jangan lupa juga dibantu subscribe, terus juga dibantu share-nya, dibantu like-nya, dibantu komennya, agar kita makin semangat membuat kontennya. Dan yang kemarin dibuat pelajaran saja, dan pokoknya semuanya juga pasti ada pokoknya ada hikmahnya. Mungkin semuanya juga pasti ada hikmahnya. Tadi ngomong teh semuanya pasti ada hikmahnya. Nah, pokoknya jangan lupa di channel baru kita di subscribe, terus juga di like, terus di share juga, biar teman-teman Baraya Satwa Sunda yang lainnya tahu, yang sebelumnya sudah subscribe di Satwa Sunda, terus dia tahu channel ini, di share biar agar mereka tahu, agar kita makin semangat, makin berkarya terus, pokoknya makin lah pokoknya. Dan kali ini kita akan membahas agar video agak panjangan dikit durasinya. Kita akan membahas salah satu ular hijau yang tidak berbisa. Nah, ini dia tuh. Mungkin juga teman-teman sebagian yang subscriber Satwa Sunda kemarin sudah tahu apa ular ini, dan ini kan nanti ya barangkali ada subscriber baru, terus juga nanti ada yang belum paham lah intinya. Pokoknya tidak semua ular hijau berbisa, dan ini adalah si ular Gonyosoma oxycephalum atau Gonyosoma oxycephala, itu nama Latin. Jika nama daerah dia di sini, khususnya di saya di Majalengka ini dia disebut dengan boncleng. Terus juga di daerah-daerah, pokoknya di Majalengka dia ada 2 sebutan, ada yang nyebut ular boncleng, terus juga ada yang nyebut ular atau orang ya, biasanya mah orang yang nyebutnya orai bajing. Biasanya ada yang nyebut ular boncleng atau juga ular bajing. Nah, si ular ini juga di lingkungan kita sering sekali disamakan dengan ular si ular hijau ekor merah, si Trimeresurus albolabris. Nah, padahal si Gonyosoma ini dia sangat beda sekali tuh. Pokoknya ciri-ciri si Gonyosoma ini dia selalu menjulurkan lidahnya, dan lidahnya sebelah warna biru, sebelah warna hitam. Pokoknya dia sangat cantik sekali. Terus juga mengulurkan lidahnya, dia tidak, kalau pada umumnya ular kan biasanya dia hanya menjulur. Kalau si Gonyosoma oxycephala ini atau Gonyosoma oxycephalum dia menjulurkan lidahnya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Nah, gitu entah. Terus juga si warna hijau dari ular ini dia tidak hijaunya polos, ada seperti hitam-hitam sedikit lah, hijau ke hitam-hitaman sedikit.
Terus di bagian bawah dia biasanya kuning atau putih. Nah, di bagian mukanya bawah mukanya dia berwarna kuning. Beda dengan si Trimeresurus albolabris ini. Tuh. Pokoknya dari segi ukuran juga si Gonyosoma ini dia lebih besar. Ini belum seberapa ya, ini masih ukuran jupe. Nah, dan dari ekornya, si ekor Gonyosoma ini dia berwarna silver dan digelangi oleh warna kuning, terus si ekornya warna silver. Dan biasanya juga ada sih yang sedikit kecoklat-coklatan, sebetulnya tidak merah, hanya saja coklat lah sedikit. Kalau yang merah itu sudah dipastikan si Trimeresurus albolabris. Nah, si ular ini menghabiskan hidupnya di pepohonan atau juga disebut arboreal. Aing mah setting nyebut teh. Si ular ini menghabiskan hidupnya di pepohonan atau arboreal. Nah, arboreal. Dia sangat jago sekali untuk memanjat dan biasanya dia ditemukan di satu pohon ya. Di satu pohon itu biasanya dia ditemukan 2 ekor. Mungkin pasangan atau bagaimana saya juga nggak tahu. Soalnya di sini ya, di setiap menemukan ular ini biasanya 2 ekor ya, Bam. Iya. Di pohon 2 ekor dan Kadang banyak. tinggi sekali. Kadang ada 3. Entah kenapa dia pada kan umumnya ular dia tidak bergerombol seperti halnya gajah. Dia kalau ular dia teritori lah. Intinya dia sendiri-sendiri, teritori dengan lingkungannya. Apalagi king cobra dia sangat teritori sekali. Dan nah, ini mukanya. Wih. Nah, untuk makanan sendiri si ular ini begitu juga dengan namanya tadi, bajing. Nah, dia juga memakan bajing. Terus juga dia memakan burung. Terus kali sesekali dia turun ke bawah untuk minum dan mencari makan tikus. Tuh, pokoknya dia seseringnya burung dan bajing sih keseringannya. Untuk di pinggiran-pinggiran rumah-rumah dan kebun, pinggiran-pinggiran rumah yang masih banyak kebunnya, ular ini masih gampang untuk dijumpai sih. Kalau untuk di daerah saya, nggak tahu untuk di daerah lain. Kalau untuk di daerah sini, ular ini masih gampang untuk dijumpai. Dan nanti mungkin next kalau kita herping menemukan ular ini, akan kita record dan dinaikkan ke YouTube channel kita. Dan jangan lupa juga pokoknya support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, juga share. Intinya support terus agar kita teruslah makin berkarya intinya. Dan ini juga sebetulnya kita agak kararagok juga ya. Kararagok, ngomongnya agak kararagok karena kita juga sedang cek intina mah sok keheul euy kumaha saha nu teu keheul geus subscriber geus lumayan. Nu kamari kan channel yang kemarin udah lumayan lah, udah banyak, lumayan lah segitu mah. Terus malah hilang. Coba siapa yang enggak kesel, siapa yang enggak keheul. Intinya kita juga hampir berpikir sudahlah tidak usah membuat lagi atau main lagi. Tapi kita bete sebetulnya sih, tidak ada inspirasi untuk, intinya untuk edukasi, untuk inspirasi. Dan banyak juga teman-teman yang support. Terima kasih untuk menyarankan membuat channel kembali dan kita buat lagi Satwa Sunda channel ini. Nah, mungkin segitu dulu penjelasan ular ini, dan juga mungkin udah pada tahu. Yang belum tahu silahkan di komen aja, kita harus review ular apa lagi. Dan jika ada yang ditanyakan silakan komen. Dan jika ada yang ditanyakan silakan komen. Terus juga kritik dan sarannya monggo dipersilahkan. Selalu kasar-kasar. Nah, pokoknya itulah si Gonyosoma ini. Nah, Gonyosoma oxycephala atau Gonyosoma oxycephalum, dia tidak mempunyai taring, dia tidak berbisa,
dan dia tidak berbahaya bagi manusia, hanya saja paling menggigit lah, paling juga soek-soek saeutik mah tidak terlalu membahayakan jika untuk orang dewasa, paling getihan wala paling berdarah-berdarah dikit saeutik. saeutik. Nah, mungkin segitu dulu video dari kami, dan sekali lagi jangan lupa support terus, like, komen, share, subscribe, pokoknya kasih tahulah Baraya Satwa Sunda yang sebelumnya. Hatur nuhun, dan jangan lupa let's go kuy. Iya. 10 menit 28